Hai Sobat Kemhan, senang banget nih suara Madina kembali hadir menjumpai Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam Defense Advocate Official Podcast dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Seperti biasa pada episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan juga tema yang begitu menarik terkait dengan pembinaan karir pegawai Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau singkatnya adalah Karopek Setjen Kemhan RI, yaitu kita langsung kenalan yuk, sudah ada Brigjen TNI Kosasi SE. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kosasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Dina. Sehat, semangat banget sudah hadir dalam studio podcast kali ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Kebetulan baru selesai olahraga tadi. Oh baru selesai olahraga, berarti semakin semangat ya Pak, nggak Insya lapar kan ya? Allah. Biasanya kalau habis olahraga tuh timbul lapar gitu, tapi enggak kayaknya ya Pak Insya ya. Allah enggak. Insya Allah enggak. Baik Pak, ini pasti yang paling menarik tentu kalau dari namanya Biro Kepegawaian, pasti terkait dengan SDM, kepegawaian, terus juga hal-hal yang memang selalu dilakukan. Nah ini juga Pak, mungkin hal pertama yang siapapun yang selalu hadir dalam podcast kita itu pasti selalu bercerita tentang profil atau mungkin lebih ke background perjalanan karir dari Pak Kosasi sebelum menjadi seorang Karopek. Ini sudah kemana saja Pak sebelumnya? Silakan. Baik, makasih Mbak Dina atas undangannya. Sebelum saya jadi Kepala Biro Kepegawaian, ya saya dan rem di Garut. Jadi pulang kampung lah, karena saya asli orang Sunda, Asli walaupun Sunda bukan ya Pak asli ya. Garut. Oke. Jadi sebelumnya juga saya lama berdinas di Kopassus. Jadi memang saya lahir di Kopassus, lama di Kopassus, dari Kopassus kemudian ke Pas Pampres. Ya alhamdulillah kurang lebih 5 tahun di Pas Pampres sejak zaman Bu Megawati sampai dengan era SBY. Dari Pas Pampres kemudian tugas ke Banda Aceh, Danyon di Aceh. Dari Aceh balik lagi ke Kopassus. Dari Kopassus ke Lembaga Pendidikan di Akademi Militer. Dari Akmil melanglang buana lagi ke Ambon. Dari Ambon saya ke Sesko TNI, dari Sesko TNI balik lagi ke Aceh. Dari Aceh saya dosen di Seskoad. Selanjutnya dari Seskoad Lemhanas, habis Lemhanas itulah langsung dan rem di Garut. Selanjutnya dapat panggilan mengabdi di Kementerian Pertahanan, alhamdulillah. Wah keren banget nih, saya sebenarnya senang banget ya kalau ketemu sama personil TNI gitu yang biasanya jalan-jalan melalang buana keliling kota gitu ya Pak ya. Nah ini pasti ada yang paling menarik dari perjalanan karir itu ya Pak ya, itu biasanya kemana? Ya kalau Kopassus itu kan lingkup penugasannya seluruh mulai Sabang sampai dengan Merauke. Ya kan memang udah namanya juga pasukan khusus ya. Pertama kali berdinas itu langsung ditugaskan ke Timor Leste. Saat itu kan masih wilayah kita kan. Dari Timor Leste juga mendapat penugasan di Papua kurang lebih setahun 2 bulan dari Papua. Kemudian di organik di Aceh. Jadi memang daerah-daerah yang tempat konflik dulu ya. Kemudian dari situ juga pernah ditugaskan di Ambon, kurang lebih 1,5 tahun di Ambon. Nah ini yang menarik mungkin di Ambon ya, karena kan pasca kerusuhan tahun 99, nah itu kan antara tanda kutip dua agama kan pernah terjadi sesuatu yang memang tidak kita harapkan. Nah itu sehingga masyarakat terkotak-kotak. Nah itu Berarti yang Bapak saat itu lagi di sana ya? bukan, itu setelahnya sebenarnya Oke, saya. setelahnya. Setelahnya, karena 2000 di sana itu 2015. Baik. 2015 sampai dengan 2017. Baik, sering banget tugas di tempat-tempat konflik, Nah, akhirnya sekarang berada di namanya juga Kemhan tentara gitu kan, ya Pak kita ya? udah tekan kontrak mati kan. Oke, perjalanan yang sebenarnya mungkin unpredictable nggak sih Pak? Sekarang sudah menjadi Kepala Biro Kepegawaian, tentu punya tugas dan fungsi yang memang sebelumnya belum pernah dihadapi. Apa sebenarnya tugas dan fungsi? Kita langsung fokus nih Pak ke Biro Kepegawaian. Sebenarnya sih tidak juga baru, karena kan di TNI juga ada namanya
bidang personalia. Oke. Jadi Oh, sempat di situ juga, Pak? pernah. Jadi ketika di Kopassus juga pernah saya di bidang personalia. Jadi memang menangani khusus personalia kan, Oke. baik itu jabatan, karir dan penugasan para prajurit. Jadi bukan hal yang baru juga buat saya di Biro Kepegawaian, karena memang ada 5 fungsi tugas pokoknya lah, tupoksinya, mulai dari pengadaan, kemudian pendidikan, kemudian penggunaannya atau habis penggunaan, pemisahan dan perawatan. Jadi mulai dia dididik sampai dirawat kita urus semua. Wah. Itu Jadi memang. sampai pensiun pun insya Allah kita rawat. Karena kan juga sebelum pensiun juga untuk PNS kita berikan bekal, pembekalan keterampilan sehingga setelah pensiun nanti mereka tidak lagi berpikir harus berbuat apa. Dia 2 tahun sebelum pensiun kita ada program pembekalan keterampilan. Oh, itu memang biasanya seperti itu ya, Pak ya? 2 tahun begitulah. sebelum pensiun. Itu Baik. program di kita. Baik, Pak, kalau kita berbicara tentang pembinaan karir nih untuk pegawai khususnya di Kemhan ini memang terdiri dari 2 unsur sumber daya manusianya nih, yaitu PNS dan juga TNI. Mungkin bisa diceritakan, Pak, ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya, atau mungkin punya kinerjanya masing-masing gitu ya. Untuk PNS dan juga untuk TNI, bagaimana sih mungkin yang dilakukan atau untuk menyatukan, cara yang dilakukan juga nih oleh Biro Kepegawaian untuk menyatukan 2 unsur ini? Ya, memang di Kementerian Pertahanan ini sangat unik ya, berbeda dengan kementerian-kementerian yang lain. Kementerian lain kan 99% memang PNS misalnya. PNS semua, ya kan. Sementara di Kementerian Pertahanan ada 2 sumber tadi, PNS dan TNI. TNI, ya, ASN dan TNI. ASN sendiri ada 2 kan, PNS dan P3K. Nah, bagaimana menyatukan karakter kedua jenis tersebut ya tentu sebenarnya tidak susah juga sih, karena di PNS ini bukan hanya di Kementerian Pertahanan saja, tapi juga di UU Mabes TNI, kemudian Mabes Angkatan, baik di darat, di laut, di udara kan ada PNS juga. Jadi secara tidak langsung mereka sudah bisa menyesuaikan dengan karakter TNI. Oke. Jadi mereka Yang harus ngikutin. 90% mereka mengikuti kita. Oke. Karena khususnya masalah disiplin. Kita kan trying masalah Benar. disiplin. Makanya penilaian Menpan RB terhadap disiplin kementerian paling bagus Kementerian Pertahanan. Karena memang 60% sebenarnya di sini ya banyaknya TNI, TNI. ya, Pak? Oh, jadi 60% lebih banyak ya? lebih banyak Oke. dibanding dengan PNS-nya. Walaupun secara keseluruhan PNS tidak bilang sedikit juga, ada kita ini PNS membina PNS 46.000 PNS seluruh Indonesia di Kementerian Pertahanan sendiri, kemudian unit organisasi Mabes TNI, UO Mabes SAD, Mabes AL dan Mabes AU. Jadi total seluruhnya itu 46.600-an PNS yang kita bina. Baik, Pak, kalau untuk jabatan ya, biasanya itu ada nggak yang misalnya dia seorang PNS tapi mengambil jabatan dari TNI itu atau sebaliknya? Ada. Oh, ada juga ya? Ada. Oke. Itu yang uniknya di Kementerian Pertahanan kan. Ada jabatan tertentu yang bisa diduduki oleh prajurit aktif ya. Contohnya tuh, Pak? Ada 13 kementerian berdasarkan peraturan Permenhan nomor 38 tahun 2016 itu ada 13 kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Ya, contoh di Menko Polhukam, di Kemhan, kemudian Badan Intelijen Negara, di Lemhanas, Wantanas, BSSN, kemudian Mahkamah Agung, belum lagi tambah ada BNPB, kemudian PT, Bakamla, kurang lebih 13 kementerian dan itu memang diatur dalam undang-undangnya. Dan itu yang pasti punya 2 unsur ya, Pak ya, ada Betul. ASN dan juga ada TNI. Nah. Nah, Pak, kalau berbicara juga nih tentang strategi implementasi untuk seperti pola pegawai atau mungkin karir pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan ini kan biasanya juga menggunakan sistem merit ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, Sobat Kemhan mungkin tidak semua tahu tentang sistem merit ini. Bisa dijelaskan, Pak, dan juga
apakah ini menjadi hal yang unik juga untuk sistem merit ini atau seperti apa? Meritokrasi ini sebenarnya berlaku bagi seluruh kementerian. Jadi bukan hanya Kementerian Pertahanan saja. Tentu meritokrasi ini mengacu pada berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam pembinaan karir, penempatan jabatan tidak bisa dong kita samakan yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Betul. Tentu yang sekolah memiliki peluang yang besar untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Itulah kita berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Tentu dilihat dari kompetensinya, kualifikasinya, dan kinerjanya secara adil dan berlaku pada semua golongan, tidak memandang dia dari mana atau agama apapun, tidak melihat dari situ, tapi lihat kompetensinya dan kualifikasinya. Jadi dilihat sistem merit ini bisa secara singkat gitu ya Pak ya, dilihat dari kompensasinya juga, terus kualifikasinya, dan yang paling penting kinerjanya juga itu ya Pak ya, bagaimana progres dia nih. Karena semakin kita bisa sukses ke atas lah seperti itu, kita juga harus punya perjuangan ya Pak, proses seperti tadi belajar gitu. Jadi tidak semudah itu ya untuk bisa memiliki proses. Yang mau kesejahteraan tinggi, jabatan tinggi, ya tentu dia harus berupaya dong dia meningkatkan pengetahuannya, ability-nya ya kan, kualitasnya. juga, betul. Ya kan, dia harus sekolah dong. Gitu. Banyak peluang sekolah yang dibuka, bukan hanya di Kementerian Pertahanan, tapi di tempat umum kan juga banyak sekolah-sekolah atau seminar-seminar. Silahkan kita berikan peluang yang sama, baik bagi TNI-nya maupun bagi PNS-nya. Nah, tapi nih Pak, biasanya nih kalau kita bicara tentang PNS, itu ada yang sudah hampir mengikuti CPNS bertahun-tahun. Pusing apa sih sebenarnya menjadi penyebab gitu ya? Kalau pandangan dari seorang Karopek ini, apa yang memang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau untuk masuk PNS tuh sulit apa enggak sih, prosesnya tuh harus seperti apa sih yang saya lakukan? Bagaimana nih Karo? Nah ini Kadang menganggap tuh kayaknya sulit banget sih masuk PNS gitu kan. Saya kira masuk PNS di Kementerian Pertahanan maupun di PNS kementerian lain ya, atau di lembaga lain, prosesnya saya kira sama karena semua diatur oleh Menpan RB dan BKN. Jadi tidak lagi ada sistem titip-titipan. Nah ini nggak bisa karena sekarang ada tuh pakai orang dalam lagi. Sekarang ini serba computerized. Jadi ya hari ini tes, hari itu juga dia tahu posisinya di mana, nilainya berapa. Jadi cukup fair sebenarnya. Bagi mereka yang bisa mau lulus ya tentu harus menyiapkan diri dong, belajar apa yang harus dipelajari. Tentunya kan kita sampaikan materi-materinya apa yang akan diujikan, tentu sesuai dengan levelnya dong, ya kan. Sekarang ini kan kita teknologi negara dunia semakin berkembang, tentu grade yang dituntut pun kan harus semakin tinggi, makanya minimal D3 lah kita masih menerima. Ya tentu lebih tinggi strateginya lebih bagus kan gitu. Baik. Nah, kalau yang saat ini lagi difokuskan nih Pak di Biro Kepegawaian, apa ya mungkin lagi menjadi tugas banget nih di akhir tahun dan juga tahun ke depannya? Nah ini Kementerian Pertahanan ini sedang fokus kepada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Karena kita Kementerian Pertahanan memiliki 9.000 honorer. Nah, untuk mengurangi honorer tersebut maka kita lakukanlah mengajukan kepada Menpan BRB dan BKN untuk menjadikan mereka sebagai ASN. Tentu melalui P3K yang paling praktis. Dari 9.000 ini kita ajukan 6.000 kepada pemerintah untuk dijadikan ASN. Namun yang di ACC saat ini baru 2.300 P3K khusus tenaga kesehatan. Memang fokus pada tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang kita data ada 9.000. Jadi memperebutkan. Sedangkan yang bisa masuk saat ini 2.000, jauh banget. Oke, pusing saya. Berarti Ya. Yang gimana nitip tuh, banyak Pak? kan. Masih honorer dong ya. Yang nitip banyak kan. Ya pusingkan saya. Nah, kan saya bilang tadi sekarang ini sistemnya online terbuka. Jadi
nggak bisa lagi, wah nilainya udah jelas nilainya dia seperti apa kan, bisa saya di ranking 1, insya Allah pasti lulus dong, udah jelas tuh terbuka. Dan yang ngetes bukan kami kan, yang ngetes BKN, gitu Mbak Dina. Baik, ternyata memang tidak semudah itu ya. Kita kalau punya punya ilmu, punya kemampuan Ya, gitu ya, terus belajar sebenarnya masih ada peluang kok ya Pak ya ya, untuk bisa menjadi PNS ataupun mungkin yang sekarang adalah P3K gitu ya betul. sebutannya untuk ASN ya. ASN Nah, kan 2 sumber tadi, ya PNS dan PNS P3K. dan juga P3K. Nah, ini sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan juga nih. Ternyata di tanggal 6 Desember 2022, Kementerian Pertahanan baru saja mendapatkan penghargaan pembudayaan Germas di kementerian atau lembaga sebagai terbaik kategori dukungan komitmen pelaksanaan Germas sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Wow, saya ucapkan sebelumnya Pak selamat Terima kasih Mbak. untuk Biro Kepegawaian gitu ya, khususnya apalagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang mendapatkan katakanlah seperti sertifikat ya Pak atau Ya, piagam penghargaan. piagam Mungkin Sobat penghargaan. Kemhan bisa lihat ya itu di belakang Pak Kosasi gitu dengan piala yang ada di depan Pak Kosasi. Bisa diceritakan Pak bagaimana prosesnya akhirnya Kementerian Pertahanan mendapatkan penghargaan untuk kategori gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi kebetulan saya kan pembina pegawai ya kan, tentu ini tanggung jawab Kepala Biro Kepegawaian untuk menyehatkan pegawainya. Ya alhamdulillah COVID kemarin pun mungkin 1% saja tidak ada lah yang meninggal ya selama COVID. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu sebenarnya buat pegawai Kemhan nggak susah karena Kemhan ini adalah miniaturnya TNI. Kalau TNI kan udah jelas program kerjanya apa ya kan. Dalam seminggu itu minimal kita 2 kali berolahraga wajib itu tiap Selasa dan Jumat. Tambah Selasa, lagi kalau di Jumat. Kementerian Pertahanan saya buat kebijakan tambah 1 hari, hari Rabu. Oh jadi seminggu 3 Seminggu 3 kali. kali. Jadi kalau dia tidak melakukan pembinaan itu, kalau ada yang sakit berarti jangan-jangan dia tidak melakukan pembinaan fisik. Oh, berarti ada yang Ya bolong kan, ada yang gitu ya bolong Pak. nih. Sementara bagaimana untuk mengimbanginya? Ya kan tenaga perlu juga kan ada imbangan asupan gizi yang baik dong. Nah, kita ini ada yang namanya dana semacam uang gizi lah. Diberikan ke mereka setiap harinya 10.000 per orang. Jadi tambahan asupan buat mereka. Karena kita tidak hanya menuntut mereka melakukan kegiatan fisik, tapi juga kita lengkapi dengan suplemen yang seimbang lah ya kan. Baik. Memang dalam bentuk uang. Memang ada juga sih ya kita yang tidak sesuai peruntukannya ya kan. Ada ya beli rokok mungkin 1-2 adalah seperti itu. Ya biasalah kan prajurit atau PNS yang hobi ngerokok adalah, tapi itu ngumpet-ngumpet. Setidaknya ada apresiasi gitu ya Pak ya agar Walaupun kita mereka udah mau larang hidup ya. sehat. Kita dilarang merokok itu apa aja, ada yang ngumpet-ngumpet. Yang jelas tidak dinampak di depan saya atau di depan menteri ya kan. Oke, nah Kita kan strike. Yang melanggar tentu di kita ini tetap ada sanksi Pak. aturannya kan sanksinya berat. Kan disiplin, berarti kan makanya ini disiplin paling tinggi kategorinya dari Menpan RB itu. Baik, nah ini ada 2 kategori gerakan masyarakat dan juga penghargaan sistem meritokrasi dari KASN. Nah ini tidak disangka-sangka gitu ya Kementerian Pertahanan mendapatkan 2 penghargaan pada 6 Desember 2022 gitu. Lalu Pak apa yang mungkin menjadi sebuah ini merupakan sebuah capaian gitu yang diberikan untuk Kementerian Pertahanan. Yang paling penting adalah untuk bisa terus diimplementasikan, terus bisa dilakukan. Apalagi hidup sehat, ini sebenarnya semua orang juga pengen sehat pasti dong ya Pak, khususnya di Kementerian Pertahanan. Dan juga untuk sistem merit yang tadi juga di awal sudah sempat kita perbincangkan. Apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan dengan adanya 2 penghargaan yang diberikan dari Menko PMK dan juga KASN ini? Kalau masalah Germas tentu kita selalu tekankan kepada seluruh pegawai untuk terus mempertahankan, bahkan kita harus bisa meningkatkan kebugaran kita, karena hanya di Kementerian Pertahanan kebugarannya bisa diukur, karena dalam setahun kita ada 2 kali
pengukuran tingkat kebugaran. Jadi PNS itu sama dengan ke tentara lah, ada samapta per semester. Kalaupun ada yang sakit, kita ada rawatan rumah sakit di Rumah Sakit Suyoto. Kalaupun tidak di Rumah Sakit Suyoto, ada di RSPAD rujukannya. Jadi insya Allah kalau masalah kesehatan kita perhatikan sampai kepada keluarganya. Nah kemudian masuk kepada tadi penghargaan meritokrasi. Sudah Mbak Dina sampaikan tadi ada dua unsur di sini, TNI maupun ASN? PNS ya yang mengawaki Kementerian Pertahanan ini. Nah meritokrasi ini tadi sudah saya sampaikan mengacu kepada berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu walaupun di Kementerian Pertahanan tidak dimonopoli oleh TNI. Jadi peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi baik itu Pratama, Madya maupun Utama, jadi baik bintang 1, bintang 2 dan ke atas itu juga terbuka bagi PNS untuk mendudukinya. Jadi saat ini ada kurang lebih memang ada jabatan eselon 2 diduduki oleh PNS. Tentu inilah Bukti gitu ya, bukti Pak. kita bahwa kita ini juga terbuka buat PNS, kader PNS. Jadi kita adakan open bidding. Jadi silakan yang mau bersaing di satu jabatan tersebut ya bersainglah dengan sehat. Dan panitianya bukan dari kita, dari Menpan RB dan BKN. Baik, Gitu, selain Mbak. bersaing dengan sehat, hidup fisik Nah, harus iya. sehat. Nah, ini yang paling penting juga adalah untuk bisa peningkatan mental personil dari Kemhan. Nah, ini juga harus terus dilakukan ya Pak. Bagaimana nih upaya dari Biro Kepegawaian dalam pembinaan untuk mental personil Kemhan? Nah, kalau mental itu kan bisa ke personalia ya. Dan kita juga di Biro Kepegawaian ini ada namanya Kabag Watpeg, Kepala Bagian Perawatan Pegawai. Nah ini yang tugasnya membina mental. Mental itu ada mental kejuangan, mental rohani ya kan. Tentu khusus mental rohani kita tahu bahwa bangsa kita terdiri dari beberapa agama ya kan. Setiap dalam setahun kalender setahun ini ada perayaan hari besar agama, tentu kita dukung untuk melaksanakan kegiatan kebesaran agamanya masing-masing. Selain itu ya kan juga kita tiap hari juga saling untuk Islam khususnya kan disilakan di sini ada di sarana masjid, Ya, musola ya kan. Memang untuk gereja di dalam sini memang belum ada, tapi kan sekitar kementerian kan banyak masyarakat atau di perumahan kan ada juga disiapkan. Tentu itu tugas masing-masing perorangan untuk membina mentalnya masing-masing gitu Mbak. Baik, ternyata emang tugas dari Biro Kepegawaian banyak Kan mulai juga ya. pengadaan Kalau sampai perawatan ya ditelusuri kan ya, iya. Biro. Kita Pengadaan serawat juga sampai jangan- perawatan sampai sehat lagi Jangan gitu sampai ya Pak ya. Jangan sampai ada yang ada sakit. yang stres kan kasihan juga. Nah, makanya saya lihat ada diukur kesehatannya kalau per 6 bulan ini dicek, ada juga namanya check up berkala. Jadi setiap 6 bulan? semester dicek seluruh pegawai, bukan hanya TNI-nya, ya PNS-nya juga dicek. Ada yang kalau normal ya alhamdulillah, kalau ada yang sakit langsung bawa ke nginap di Rumah Sakit Suyoto. Kita Rumah Sakit Suyoto sangat besar. Nah itu makanya itu salah Insya satu Allah sehat. fasilitas juga ya Iya, fasilitas yang diterima yang- untuk seluruh pegawai yang ada di Kementerian Pertahanan. Nah selain itu kita sudah hidup sehat tadi membahas tentang itu, terus juga bagaimana melatih mental kita juga dalam bekerja. Pastikan ada hal-hal yang memang harus dilakukan di setiap harinya gitu dalam bekerja ya Pak ya. Tidak melulu harus bekerja tapi juga harus berolahraga Ya, gitu kan ya. refreshing lah, Ya Mbak, kan? betul sekali. Apalagi tadi Bapak juga berolahraga ya ke sini. Nah selain itu juga Pak, kalau kita bahas tentang Biro Kepegawaian tentu ada banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti perencanaan pengembangan kompetensi. Nah ini bisa disampaikan kepada Sobat Kemhan. Apa sih Pak sebenarnya perencanaan itu? Rembangkon ya, Rembangkom. Oh itu ada singkatannya juga ya. Tentara semua pakai singkatan. Memang kadang saya juga suka lupa Katanya gitu. kita kan pakai jembatan Kolda itu. Jembatannya putus. Oke, ternyata ada Jadi singkatannya juga. rencana pengembangan kompetensi itu kita buat dalam 5 tahun sekali. Per tahunnya kita ada namanya analisa kebutuhan diklat AKD. Nah untuk mencapai target
kompetensi tersebut tiap tahun ini kita laksanakan buka pendidikan-pendidikan untuk mendukung kinerja setiap pegawai, ya kan. Kalaupun tidak di lingkungan di lingkungan Kementerian Pertahanan terbatas, kita juga bisa mengajukan kepada bisa sekolah di tempat lain lah, Oke. yang jelas meningkatkan sumber daya manusianya pegawainya. Saya kira itu tiap tahun kita mengadakan membuat analisa kebutuhan diklat. Analisa. Oh, pendidikan dan Dan pelatihan ya. itu sistemnya berjenjang, pengajuan dari bawah, dari angkatan, kemudian Mabes TNI, baru ke kita. Dan kita ngajukanlah ke Menpan RB dan BKN. Oke, jadi memang prosesnya dari Biro Kepegawaian ini yang menjadi jembatan gitu ya Pak ya Itu untuk ke makanya BKN dan juga Menpan Menpan RB seperti itu. Makanya Baik. kan seperti yang P3K ini kan hasil AKD juga kan, analisa kebutuhan diklat juga. Sebenarnya salah satu bukan hanya untuk mengurangi honorer, ya kan, tapi juga untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang paling penting sesuai dengan porsinya Iya juga dong, Pak gitu betul. ya. Nah, lalu Pak Kosasi ini kan tentu dari berbagai tugas, perencanaan, kegiatan yang banyak sekali dilakukan oleh Biro Kepegawaian. Apa yang menjadi evaluasi Pak tiap tahunnya? Apalagi mungkin seperti di penghujung tahun, terus juga untuk target di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Dalam perjalanan karir setiap pegawai memang tidak semuanya mulus ya, ada saja hambatan, ya kan. Beberapa pegawai juga ya dalam tanda kutip itu ada juga lah yang melakukan pelanggaran. Iya. Tentu kita laksanakan penegakan disiplin ya. Di setiap tahun kita juga ada waktu untuk mengevaluasi masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kemhan, baik itu TNI-nya maupun PNS-nya. Kalau TNI sebenarnya kita di sini kan sifatnya penugasan ya, Mbak ya. Kalau TNI, jadi ankumnya, atasan yang berhak menghukumnya adalah di Mabes TNI. Nah, khusus PNS memang di bawah pembinaan Biro Kepegawaian langsung. Tentu setiap tahun saya ada program untuk melaksanakan sidang disiplin. Ya, kita baru 2 bulan lalu melaksanakan sidang disiplin, dan tentu ini juga sangat menyedihkan buat kita ya. Kenapa Kan, tuh Pak? PNS seyogianya ya kan, ya agar tidak dipecat ya laksanakanlah sesuai Ya, aturan ya kan. Saya walaupun kira, masih ada aja gitu ya Pak ya. saya kan kita sebagai manusia kan sedih juga kalau kita datang, saya dari Jakarta datang ke Makassar atau ke Kalimantan membawa skep pemecatan, kan rasanya bagaimana, kita kan keluarganya kan menangis, tapi harus saya lakukan. Nah, itu kan salah satu evaluasi yang kita lakukan ya tentunya tadi pembinaan mental tadi juga Ya. kita selipkan di situ, bahwa ya hidup kita banyak bersyukur lah. Betul, banyak Nah, itu bersyukur dan juga tuh, semakin laksanakan tugas mengupgrade. ya. Jangan ya namanya golongan 1 jangan berharap gaji atau penghasilan yang melebihi golongan 4, kan nggak mungkin kayak gitu loh. Tapi kerjanya tidak ada, misalnya seperti itu ya Pak. Yang penting Itulah. disesuaikan. Karena itu tadi mungkin sehingga banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang disiplin, pidana juga ada ya, itu salah satulah PR kita. Baik, ke nah depan. Pak, ini tips dan juga mungkin hal yang harus dilakukan selain khusus kepada pegawai Kementerian Pertahanan yang mungkin menjadi Sobat Kemhan juga gitu yang menonton kita, ataupun kepada masyarakat. Sobat Kemhan ini kan lininya banyak ya Pak ya. Jadi apa mungkin tips seperti untuk menjadi calon PNS yang baik, apalagi banyak tadi di awal kita juga menganggap banyak masyarakat yang menganggap saya susah banget sih. Nah, tipsnya mungkin ke Pak Karopek ini bisa menyampaikan. Selain itu juga apa langkah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pegawai yang amanah, bijaksana dan juga baik. Silahkan. Tipnya misalnya 3B. Belajar, berdoa, dan berusaha, ya kan? Kita belajar dari SD sampai ke SMA, bahkan sampai kuliah. Tentu hasil pelajaran tersebut ya untuk menjadi seorang pegawai kan harus ada seleksi. Kita siapkan apa yang sudah kita pelajari ya terus dikembangkan. Kemudian dorong dengan doa. Setiap agama diajarkan untuk
memohon kepada Tuhan yang masing-masing. Kalau dalam Islam, kebetulan saya orang Islam ya kan. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoa kamu pasti aku kabulkan, katanya begitu kan. Kemudian berusaha semaksimal mungkin lah. Mungkin kalau pada saat menghadapi ujian ya tentu belajarnya lebih ekstra dong, ya kan. Kalau kami yang Islam ya tentu bangun tengah malam berdoa tadi, belajar lagi. Kata Allah bilang kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya berusaha sendirilah. Ya, percaya pada diri sendiri, percaya pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia karena berarti pasti kecewa. Betul Gitu. banget, pengalaman ya Pak. Insya Allah. Insya Allah baik, terima kasih. Ini saya juga senang banget bisa ketemu dengan Brigjen TNI Kosasih SE selaku Karopak Setjen Kemhan RI yang sudah menyempatkan waktu di kala kesibukan yang banyak banget kegiatannya Terima Pak kasih, ya. Mbak. Walaupun memang kegiatannya banyak, yang paling penting adalah 3 hal yang selalu kita ingat tadi sudah disampaikan oleh Pak Kosasih, yaitu belajar, berdoa, dan berusaha. Betul Pak? Iya. Betul, semangat. Terakhir satu lagi tambahan, Silakan. tawakal. Tawakal, alhamdulillah. Saya jadi makin mendapatkan sisi rohaninya dari Pak Kosasih juga. Terima kasih Pak Kosasih, sukses dan sehat selalu Pak dalam melakukan amanah tugas yang memang dilakukan di Kemhan atau Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Baik, usai sudah perjumpaan kita Sobat Kemhan dalam Defense Advocate kali ini, dan saatnya saya Suara Rahmadina undur diri. Semoga apa yang sudah disampaikan atau diperbincangkan dalam podcast kali ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi dan juga menginspirasi kalian semua para Sobat Kemhan. Saya Suara Rahmadina undur diri, sampai jumpa, terima kasih.